Jumpa lagi di channel Depok Branded Stock-a-Lot, channel edukasi dan solusi bisnis praktis Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghadapi grafik penjualan setelah Lebaran ini cenderung turun. Nah, bagaimana kita akan tetap profit. Saya akan share, jadi kamu tonton video ini sampai selesai. Banyak pertanyaan ke saya. Setelah Lebaran, ini kan cenderung penjualan itu kan lebih turun ya, trafficnya. Kiat-kiatnya atau tipsnya bagaimana nih agar kita tetap survive, agar kita tetap profit dengan beban perusahaan yang tetap ada? Apa yang harus kita lakukan? Saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya mengelola Depok Branded Stock-a-Lot yang lebih dari 10 tahun. Hal yang saya lakukan adalah pertama sekali itu melihat kondisi pasar. Jadi pasar ini setelah Lebaran maunya brand-brand atau produk-produk seperti apa sih? Yang kedua adalah saya akan minimalisir cost. Jika tidak perlu mengeluarkan biaya tersebut, saya akan pangkas. Tahu, ya bisa saja kita yang namanya jika sebelumnya di DBS ini banyak freelance, maka untuk meringankan beban perusahaan itu apa? Yang harus dilakukan adalah off-kan dulu freelance-nya. Namun ada hal yang lebih canggih yang kita lakukan adalah ketika suasana lagi sepi atau permintaan lebih cenderung turun, yang harus dilakukan adalah tetap akan menyiram produk atau menyediakan produk-produk terbaru, namun dengan kuantiti yang lebih sedikit. Karena customer itu akan selalu menginginkan produk-produk terbaru, tapi daya belinya mulai turun, maka yang saya lakukan adalah mengurangi kuantiti. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi, produknya yang kita sediakan itu tadinya 100% dari permintaan, ya mungkin setelah Lebaran ini atau saat traffic penjualan menurun itu ya 50%-nya. Tapi harus lagi terus dilakukan apa? Yang harus dilakukan lagi adalah barang itu, produk kita itu toko. Semuanya kamu yang saat ini punya toko, yang harus kamu lakukan adalah toko kamu ini selalu dengan barang-barang terbaru setiap minggunya. Supaya apa? Supaya customer tuh nggak jenuh juga, nggak bosan juga. Terus juga harus dilakukan lagi yang berikutnya adalah pembenahan terhadap sistem. Karena kita berbenah di saat slow, ya itu semua bisa dalam keadaan tenang juga. Dibandingkan ketika permintaan lagi tinggi, semua lagi repot-repotnya, kemudian kita merubah sistem, itu sangat beresiko. Ya, misal, rubah sistem apa? Tadi kamu pakai sistem kasir brand A, tapi kamu tidak puas. Nah, di saat slow ini, maka kamu akan rubah dengan sistem kasir yang lebih bagus atau yang lebih efektif. Atau toko kamu seumpamanya kayaknya kurang layak nih toko, karena permintaan semakin meningkat, ya jadi harus toko yang lebih besar nih. Nah, di saat slow respon inilah yang harus kamu siapkan toko terbaru, ruko yang lebih besar. Kemudian pembenahan apa lagi? Saatnya pembenahan situasi, lighting, penerangan, ya yang lain-lainnya, atau dari penataan produknya. Tadi sistem belinya bisa minimal 3, atau sekarang jadi 6, atau sudah dalam bentuk packaging yang lain. Atau yang harus kamu lakukan adalah apa? Menguatkan tim. Saatnya kamu harus berbenah dengan apa? Dengan menyatukan visi, dengan sering mengajak tim untuk diskusi, untuk mengajak tim kembali di tadinya saat kita lagi rame agak susah meetingnya. Pada saat slow respon kita perlu yang namanya saling bertukar pikiran, brainstorming, dan juga yang harus kamu lakukan adalah kembali menanamkan visi-visi kepada tim. Ketika apa? Ketika nanti di musim sudah panen, maka yang harus kamu lakukan adalah ya tinggal ngegas mereka aja karena sudah siap secara sistem. Itu yang harus kamu lakukan. Tips-tips inilah yang sudah saya lakukan untuk survive lebih dari 10 tahun, menyuplai barang dari kota Depok ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri ya. Dan ini yang saya lakukan, saya bagikan untuk kamu secara gratis supaya reseller-reseller Depok Branded Stock-a-Lot juga merasakan dampak yang lebih positif, tetap bisa survive dan tetap bisa sukses. Barakallah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.